Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi'ibadika as-solihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik aslih lana sya'nana kullah fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل اللهم افتح علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم وشرف وكرمه Allahumma inni atabarru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa bi sanadil muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Wa an sayyidina Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani wa tamla'u ma baina as-samawati wal ard ma baina as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alayka kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Wa 'an sayyidina Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. وعن سيدنا أبي يحيى سهيب بن سنان الرومي radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Rawahul Imam Muslim. Wa an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه Jannatul Firdausi ma'wah ya abatah ila Jibril nan'ah falamma dufin qalat Fatimah radhiyallahu anha wa alaiha salam ya Anas atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillahi turab. Rawahul Imam al-Bukhari. Wa an sayyidina Abi Sa'id bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma
dari sahabat Sayyidina Sa'ad ibn Malik atau yang disebut dengan Abu Sa'id Al-Khudri, lebih terkenal dengan kunyahnya. Jadi ada beberapa orang lebih terkenal dengan kunyahnya, lebih terkenal dengan namanya, lebih terkenal dengan laqabnya. Contohnya yang lebih terkenal dengan kunyahnya siapa? Sayyidina atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lebih terkenal dengan kunyahnya. Hanifah itu artinya tuh tinta atau tempat tinta tuh Hanifah dalam bahasa Persia, kalau nggak salah itu. Jadi beliau kemana-mana bawa tinta, bawa pulpen. Ada pengajian ikut, ada pengajian ikut. Maka disebut dengan Abu Hanifah, bapaknya pulpen gitu. Bapak kemana-mana bawa tinta. Karena dulu nggak ada pulpen, dulu pulpennya itu dicolok, tulis, colok, tulis, colok, tulis. Nah, itu namanya nih Hanifah kalau nggak salah itu. Itu bahasa Persia, bahasa Furs atau bahasa bukan bahasa Arab. Nah, banyak bahasa Arab yang kita pakai sekarang itu bukan bahasa Arab asalnya, kalimat resapan dari bahasa lain. Contohnya apa? Kita tahu bahasa Arab diresap oleh bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Kemarin contohin khotul istiwa, influenza dan lain-lain. Sekarang bahasa Arab menyerap bahasa lain. Contohnya apa? Contohnya itu ustaz. Ustaz itu bukan bahasa Arab, dia bahasa Persia. Nggak ada kalimat bahasa Arab huruf akhirnya zal. Huruf akhirnya zal nggak ada. Ustaz nggak ada. Tilmiz itu nggak ada. Tilmiz itu bahasa Persia, harusnya ustaz ya. Ustaz jadi, tapi diambil untuk bahasa Arab dipakai ya jadi bahasa Arab, tapi asalnya bukan bahasa Arab. Ada lagi saulajan. Jadi ada beberapa huruf yang nggak boleh digabung dalam bahasa Arab satu kalimat itu. Beberapa huruf nggak boleh digabung dalam satu kalimat. Kalau tergabung maka itu bukan bahasa Arab. Contohnya saulajan. Saulajan apa artinya? Saulajan artinya tahu Soekarno. Soekarno kalau foto tuh pakai tongkat tuh. Tongkat tuh namanya tongkat komando. Itu bahasa Arabnya saulajan. Sod sama jim dia nggak boleh satu kalimat. Sod sama jim nggak boleh satu kalimat. Kalau nempel satu kalimat berarti bukan dari bahasa Arab. Contohnya itu saulajan. Saulajan itu tongkat komando. Dia nggak buat tongkat buat duduk atau buat berdiri, buat jalan. Ya buat para perwira, para tentara tuh, jenderal-jenderal kan pegang itu. Nah, nggak ada tongkat-tongkatan gitu, dipegang begini. Dia bukan buat mukul orang, bukan, dipegang aja gitu. Aneh punya di rumah. Aneh punya di rumah. Bukan punya, maksudnya ada tongkat orang nggak suka, bapaknya meninggal, banyak barang keramatnya, keris, tongkat komando, tongkat ular, nah, ada isinya nggak tahu, akhirnya dititipin di rumah aneh. Ini pegang ini, saulajan. Sod sama jim nggak boleh nempel dalam satu kalimat. Itu contohnya tuh. Apa tuh? Yang di samping-samping lampu apa namanya? Gipsum. Itu bahasa Arabnya jisun. Jim sama sod atau sod sama jim nggak boleh satu kalimat. Itu jis juga termasuk bukan bahasa Arab. Jisun. Tapi diresap jadi bahasa Arab. Yang bikin masjid siapa namanya? Yang bikin masjid apa pekerjaannya? Nama pekerjaannya apa? Arsitek. Iya, yang bikin tuh arsitek. Bahasa Arabnya apa? Muhandis. Muhandis, harusnya muhandis. Itu bahasa Persia juga. Muhandis pakai zai. Tapi diresap pakai bahasa Arab jadi handasa yuhandisu. Dibikin fi'il. Dibikin fi'il sama bahasa Arab. Handasa yuhandisu artinya melukis gambar untuk sketsa gitu buat bikin bangunan. Handasa yuhandisu. Muhandis. Hal anta muhandis? Hal abuka muhandis gitu. Apakah bapak kamu arsitek?
Kalau di kitab insya, muhandis itu bahasa Persia. Zai terakhirnya. Ya. Oh jadi ke situ-situ aja ya. Abu Sa'id, ini gara-gara Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu majma'in. Jadi Imam Abu Hanifah kemana-mana bawa pulpen, ini biasanya bawa pulpen, gara-gara habis ganti baju hilang pulpenannya, ketinggalan. Nah ini beliau terkenal dengan kunyahnya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan kunyahnya. Ada yang terkenal dengan lakobnya. Siapa yang terkenal dengan lakobnya? Banyak pokoknya. Annan nasa minal ansori, bahwasanya ada sekelompok manusia dari kalangan Ansor. Apa itu Ansor? Siapa Ansor? Orang yang namanya Ansori? Bukan. Apa Ansor? Orang yang tinggal di Madinah, yang menolong orang-orang muhajirin. Jadi muhajirin dan Ansor. Ada orang yang tinggal di Madinah atau Ansor, sebutnya Ansor, bukan apa namanya yang buat ini ormas tuh, yang buat jaga-jaga Ansor gitu, apa namanya? Pemuda Ansor apa? Nggak tahu nih namanya. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelompok orang dari kalangan Ansor minta apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta apa aja. Jadi itu baik banget Nabi itu. Semuanya dikasih. Ente minta apa dikasih. Semuanya. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'a'tahum, dikasih. Mereka dikasih oleh Nabi. Minta apa? Kambing. Tolong ambilin kambing. Kasih ya. Saya minta korma ya Rasul, ambilin korma di dalam, kasih. Saya minta air, ambilin air di dalam. Saya minta baju, ambilin baju di dalam. Kasih semua. Pokoknya nggak ada orang minta nggak dikasih, nggak ada. Baik banget ya. Ada pernah orang minta kambing, satu lembah, mungkin isinya 200-300. Saya minta kambing. Ya udah, berapa? Semuanya. Dikasih. Ya udah ambil. Ambil balik ke kaumnya. Manusia, kaumku. Ini Nabi Muhammad itu benar-benar menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cinta sama dunia. Ini saya minta satu kambing, satu lembah dikasih. Ambil semuanya. Baik banget Nabi. Tsumma sa'aluhu, kemudian minta lagi. Udah dikasih, minta lagi. Fa'atahum, dikasih lagi. Hatta nafida ma indah, sampai habis. Bayangin, sampai habis. Enggak ada barang apapun yang tersisa di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada barang apa lagi, udah habis. Enggak ada makanan. Kalau kita kan makanan buat besok ya, nyimpen Indomie, nyimpen duit, nyimpen apa lagi? Nyimpen gas LPG, iya. Nyimpen minyak goreng, itu kita. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada makanan yang buat hari itu doang, iya, ada makanan buat hari itu doang. Kalau kita masih punya beras 1 karung, tapi duit nggak punya, aduh miskin banget. Wah, orang paling miskin, merasa orang paling menderita. Nabi itu makanan yang ada, makanan ya hari itu doang, besok nggak tahu. Nggak nyimpen makanan buat besok Indomie kali gitu. Persiapan 3 hari beras. Ada yang pernah nggak sama sekali nyimpen beras di rumahnya? Nggak ada beras, nggak ada minyak, nggak ada gas. Ada, minimal banget punya beras 2 liter, buat makan 3 hari lah. Iya. Berarti masih bisa makan. Nabi itu nggak ada sama sekali, udah nggak pernah nyimpen. Pernah 2 bulan itu kompornya nggak nyala. Bukan gasnya habis, karena nggak ada makanan. Makanan ya udah ada orang ngasih makan 2 bulan.
nggak nyala kompornya. Bukan nggak nyala gasnya habis atau nggak ada, karena emang nggak ada apa yang mau dimasak. Iya, bersyukur kita. Kurang syukur. Ada makanan, ada buat besok, ada kulkas lagi. Waduh, bisa nyimpen makanan. Masih mikir, gimana hidup besok ya? Jangan gimana hidup besok. Udah yang ada aja, besok cari lagi. Itu ya, tapi bukannya harus ditiru mentah-mentah, ya ada caranya lah. Nanti ada bab tawakal namanya. Mungkin udah berkeluarga atau ini atau udah kerja, nah itu ada namanya bab tawakal. Boleh gak nyimpen makanan nih? Boleh aja, boleh. Karena udah beda cara hidupnya zaman dulu sama zaman sekarang beda. Tapi andai kan gak ada makanan, ya nggak usah risau, cari. Gitu. Dapatnya cuma sekian buat sehari doang, ya besok cari lagi. Sekian buat sehari doang, besok cari lagi. Hatta nafida ma indah, sampai habis yang ada di sisi beliau. Nggak ada lagi udah. Nanti mau minta apa? Makanan. Udah nggak ada makanan di rumah, cari. Faqala lahum Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, hina anfaqa, ketika menginfakkan semua dengan tangannya. Nih ambil, nih ambil, nih ambil. Ini ingat cerita Bapak Ane. Bapak Ane itu sama modelnya. Ane bukan bilang Bapak Ane Nabi, bukan, tapi ditiru beliau. Berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang muji pakaian Bapak Ane, makanan atau apapun itu kecuali dikasih. Dulu Ane masih SMP tuh demen banget pakai sarung licin. Sarung apa namanya itu, Samarinda gitu tuh, yang licin-licin pokoknya. Sarung fotokopi namanya itu, sarung fotokopi. Murah harganya. Dulu Ane suka sarung licin RBM. Pas udah gede nggak enak, gerah. Enakan sarung yang bahan mahal ini. Lebih mahal yang ini daripada yang Samarinda. Samarinda yang murah, Samarinda yang asli mahal. Bapaknya lagi sholat, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bilang, Bi itu sarung bagus Bi. Langsung dilepas. Ini pakai. Ganti ambil sarung lagi. Suatu hari pernah dikasih cincin sama besannya. Jadi besan beliau tuh orang tuanya mantu, besan namanya. Dikasih cincin, bagus dah. Ana naksir banget. Namanya cincin apa? Kalimaya apa namanya? Iya, kalimaya itu, mengkilap, warna-warni, udah kayak pelangi, cakep. Dikasih, cakep. Mungkin zaman itu harganya bisa 500-an, mungkin 500.000. Zaman sekarang ya 20.000 karena udah nggak zaman. Zaman itu masih bagus, kalimaya, kecil, cakep dah. Lagi dikasihnya lagi lebaran. Kagak ada seminggu apa, lagi sholat jamaah di masjid ada orang nggak jelas. random people, orang kagak jelas, NPC. Pak Kiai, cincinnya bagus, nanti mau? Yang bener Pak Kiai, bener? Ya boleh sih kalau dicopot langsung nih. Bener Pak Kiai, iya pakai aja udah. Aneh nggak mau punya barang dipengenin sama orang. Punya barang dipengenin sama orang. Sorban itu udah berapa kali ganti tuh sorban. Dikasih yang mahal sama orang, dikasih yang mahal, dikasih orang lagi. Aneh nggak pernah dapat sorbannya. Sampai sorban aneh lagi pakai, aneh beli, udah lagi lebaran. Ada tamu datang, wih ada sorban nggak? Nggak ada, udah habis, semuanya udah dikasih orang. Punya sorban? Punya. Minta, dia kasih orang. Sorban bagus, aneh suka banget. Warna putih biru. Semua. Nggak bisa ketemu orang langsung dikasih, ketemu orang dikasih. Ibu aneh sampai kesel banget. Jadi orang namanya kiai kan makanya yang bagus biasanya ya. Bukan yang biasa-biasa aja, bukan, harus yang bagus sama kiai. Masa kiai pakai sorban 30.000 harganya. Tapi kalau pakai yang bagus, ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ulama, udah dikasih orang. Nanti kalau mau ngeliat tuh lihat di YouTube aneh tuh. Lagi sering ngasih sorban.
Sering ngasih sorban. Kalau Habib, kalau pakai sorban juga, kalau Habibnya pakai sorban juga biasanya dikasih tukeran. Ada di YouTube nanti di YouTube shortnya. Ketemu Bib ini kasih sorban, hadiah. Iya ada balikin. Ini sorban dari aneh gantian. Sorbannya mahal-mahal 300.000, wah naksir banget aneh. Tapi kalau santri nggak cocok pakai sorban mahal-mahal. Iya, santri jangan pakai yang mahal-mahal. Santri pakainya sorban Kashmir. Ya, jangan, bingung. Yang kiainya yang mana ya? Jangan-jangan ini kiainya nih. Bukan, itu santri itu. Anak kelas 1 baru belajar jurumiyah. Iya, santri nggak boleh pakai baju mahal. Ntar ketuker. Santri pakai BHS misalnya. Jangan. Santri udah gajah tidur gitu. Gajah jongkok boleh. Gajah tengkurap. Santri BHS. BHS yang 3 juta. Ya, jangan. Selain nanti rusak nggak bisa nyucinya, atau diambil orang, aduh ngenes BHS diambil orang, 3 juta harganya. Iya, nah itu bapaknya suka ngasih orang, suka ngasih orang. Peci dulu kali ganti, ada kali 100 kali, 200 kali ganti. Ada orang nggak pakai peci, kasih. Ntar dibeliin lagi sama ibuannya. Jadi ibuannya tuh beli Skodi. Iya ketemu orang nggak pakai peci dikasih, ketemu orang nggak pakai peci dikasih, ketemu orang dikasih semuanya. Sarung, jadi bapaknya pakai yang jeli, yang tambel-tambelan, karena yang bagus-bagus dikasih orang. Nah, kadang-kadang diumpetin, yang bagus-bagus sorban yang bagus diumpetin sama ibuannya, diumpetin baju-baju yang bagus juga diumpetin. Namanya kiai nggak ada orang ngasih kiai itu yang murah, nggak ada. Ngasih kiai yang bagus, BHS, Wadimor yang mahal. Atau mangga yang mahal, bukan mangga yang 60.000. Sorban yang mahal kasihnya, yang rajut dari India impor. Enggak sih, ini enak nih sorban. Iya enak. Ketemu kiai, masya Allah, gimana Pak Kiai kabarnya? Ini buat antum. Alhamdulillah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Jadi memang tanda-tanda orang, tanda-tanda kewalian itu suka ngasih, dermawan orangnya. Tanda-tanda orang adalah wali, dermawan, nggak mikir apa yang dia punya, gampang. Kalau kata tasawuf tuh, anfiq ma fil jaib, ya'ti ma fil ghaib gitu. Anfiq ma fil jaib, ya'tik ma fil ghaib gitu. Anfiq artinya itu anfiq belanja, infakkanlah apa-apa yang ada di kantong, kasih orang gitu. Gampang ngasih orang. Kita mau jajan, iya nih nggak punya duit nih buat ente nggak jajan, udah nih gampang. Anfiq ma fil jaib, apa yang ada di kantong keluarin kasih orang. Ya'tik ma fil ghaib, datang kepada kamu apa yang ada di alam gaib. Alam gaib itu yang nggak dikira-kira. Tiba-tiba ada orang ngasih, ini dari mana ya? Ya itu ente tadi habis sedekah, ada orang ngasih lagi besoknya apa kapannya. Anfiq ma fil jaib, ya'tik ma fil ghaib. Gampang sedekah. Itu guru-guru kita semua gampang, iya. Abi gampang banget ya. Umi semua dikasih duit. Dikasih ini, dikasih gampang banget sedekah. Wali min auliyaillah. Tanda-tanda wali itu gampang sedekah. Guru-guruan itu gampang banget sedekah. Aneh punya guru namanya Syekh Mar'i Hasan Rashid beliau gajinya itu sebulan bisarohnya, karena dosen, doktor, mahal lah bayar orang luar negeri. Kira-kira 40 juta. Gajinya sebulan 40 juta. Pas pengen pulang pindah negara, pulang udah selesai dinasnya di Indonesia selama 10 tahun selesai, udah 10 tahun di Indonesia. Saya pengen pulang kemana, ke Suriah. Saya pengen ketemu sama ibu saya, Suriah. Ibunya di Emirat, baru pengen ke Suriah. Nggak punya duit. Lah, gaji sebulan 40 juta. Tiket pesawat paling 17 juta satu orang, sama paspor sama segala perkara. Ini Anda tuh perangkat ini administrasi. Beliau 3 orang, beliau anaknya sama istrinya. 17 kali 3 berapa? Sekian misalnya, 40 jutaan. Nggak punya duit sama sekali, bingung, pengen pulang. Waktunya udah
tinggal seminggu lagi nggak punya duit. Pengen pulang, gimana nih pengen pulang? Gajinya 40 juta sebulan. Setiap datang gaji langsung sedekahin. Jadi udah ada alokasi dana buat sedekah. 10 juta buat keluarga si Anu, 5 juta buat keluarga si Anu yang di Suriah, kan karena Suriah itu lagi krisis. Ratusan ribu orang meninggal, ratusan ribu orang tuh dibantai sama presidennya sendiri, ratusan ribu orang ngungsi. Termasuk guru-guru aneh datang ke Indonesia pas banget lagi perang. Jadi pas pengen pulang, rumahnya udah hancur, rumahnya udah hilang. Gimana pulang ente? Ente pulang nggak ada rumah gimana aja? Ya udah di sini, sampai jadi lurah ente di Rumpin, lurah Rumpin. Ya pengen pulang gimana? Akhirnya terjebak di Indonesia. Maka beliau dapat gaji itu semuanya dialokasiin buat keluarga orang yang nggak mampu di sana. 5 juta sekian. Pas pengen pulang nggak punya duit, gimana nih? Akhirnya kasih kode sama santrinya. Saya butuh santri yang berakal katanya. Temen ana yang lagi sopirin beliau, maksudnya apa ya? Wah, langsung dapat ilham. Beliau nggak bilang nggak punya duit, nggak, cuma bilang, aduh saya butuh santri yang berakal nih, yang peka gitu. Apa ini maksudnya? Langsung donasi buat guru. Ada ngasih 1 juta, 2 juta ya buat guru. Kalau buat guru jangan mikir-mikir, buat guru saya ini berapa ya? Udah semuanya. Nggak mikir. Akhirnya terkumpul duit sekitar $1.000 apa berapa gitu, 45-50 jutaan, kasih ke beliau. Nggak punya duit sama sekali, gampang sedekah sama orang, sedekah. Guru kita lagi tuh Kiai Haji Abdul Hamid, gurunya Abi, guru aneh juga. Kalau sedekah habis baca hizib, tuh setiap malam Jumat di rumah beliau di Cipete, ada orang Blok A, Cipete. Kalau habis baca hizib makan apa? Nasi kebuli setiap malam Jumat. Orang datang nggak jelas, pokoknya datang baca hizib makan. Mau sedekah, mau kagak, mau ngasih duit, mau ngasih amplop enggak, datang makan. Dulu bapaknya itu lagi habis baca hizib nggak langsung pulang. Biasanya bapaknya yang khidmat tuh bapaknya. Nanti kalau mau berkat tuh khidmat. Habis pengajian nggak langsung pulang. Dia yang gulung karpet, dia yang cuci piring. Nggak langsung pulang, dia langsung pulang. Kagak. Yang pulang ya udah pulang. Bapaknya tuh yang gulung karpet, yang cuci piring. Salman, bapaknya namanya Salman. Ambil duren tuh. Di mana? No, di mobil. Berapa, Bi? Semuanya. Itu mobil satu kol, semuanya turunin duren. Makan. Yang kenyang. Wah, sampai kedurenan. Wah, sampai pengen muntah makan duren. Kupas berapa, Bi? Semuanya kupas. Satu-satu yang baca hizib makan duren semua. Satu mobil kol. Masya Allah. Itu gampang sedekah. Sedekah. Jadi rezekinya gampang. Karena ngikutin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekahnya gampang. Kalau ada orang wali, ngaku wali atau dibilang itu si anu wali, si anu kiai, si anu, masya Allah pokoknya. Tanya, bukan dites ya. Dia gampang sedekah nggak? Ada orang minta dikasih nggak? Kalau nggak dikasih, dipertanyakan. Kecuali emang nggak punya sama sekali nih kayak ini nih, kayak beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum hina anfaqu kulla syai'in biyadihi. Maka ketika beliau bersabda, ketika sudah menginfakkan semua harta bendanya, habis sudah nggak ada apa-apa, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada satupun kebaikan yang aku simpan kecuali saya kasih kalian. Itu artinya ma yakun indi, tidak ada satupun atau ya semua yang aku punya min khairin daripada kebaikan falan addakhirahu ankum, maka tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Artinya kamu minta apa saya kasih, udah. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa orang yang malu, maka Allah akan kasih malu. Artinya iffah, afif. Iffah itu artinya tuh malu untuk minta, itu namanya iffah.
Atau juga perempuan malu ngobrol sama cowok tuh namanya iffah. Harga diri. Nggak boleh perempuan ngobrol sama cowok akrab gitu, nggak boleh. Cowok akrab sama perempuan tuh nggak boleh, nggak punya iffah namanya. Iya, perempuan nggak boleh akrab sama cowok. Sama gurunya cowok apa bukan? Cowok, jangan akrab. Karena banyak setan. Itu namanya iffah. Iffah itu menjaga diri daripada sesuatu yang menjatuhkan harga diri, menjatuhkan muruah. Minta-minta kan nggak bagus. Iya, minta-minta bagus gak? Celamitan. Nah, bahasa Sunda apa celamitan ya? Dikit-dikit minta dong. Nggak bagus. Buat aneh dah, minta dong, bagi dong. Mau dong. Nggak bagus tuh. Itu nggak punya iffah namanya. Biasain dari kecil tuh jangan minta-minta. Biarin orang punya, biarin kelebihan orang. Kalau emang nggak mau ngasih kita, udah nggak usah minta. Kalau emang kita sanggup tanpa dia, udah. Iffah, yang minta-minta hilang ntar harga dirinya. Apalagi udah jadi santri atau udah ngaji, udah jadi ustadz, masa minta-minta? Nggak bagus. Udah jadi ustadz minta-minta. Ada santri lah, udah santri nggak boleh minta-minta. Aneh pernah tuh teman aneh minta apa? Minta rambutan sama kiainya di Jampang. Pak minta rambutan, langsung dikeluarin orangnya. Bukan dikeluarin sih, udah dibarahin. Emang saya pernah ngajarin minta-minta. Jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Marah banget beliau. Sampai parkir dikasih duit, ketahuan, wah marahnya bukan main kiaian itu. Jangan minta-minta, ini dikasih, jangan diterima. Ente kerja lillahi ta'ala, buat pondok. Kan aneh dulu parkir tuh, dulu aja ada bagian pramuka. Jadi setiap hari Ahad, bagian penjengukan tuh, hari penjengukan, motor banyak. Pas aneh pengurus tuh motor udah mulai 200 kali ini. Dulu pas aneh kelas 1, cuma 60 orang, sepondok 60 orang kayak sekarang ini. Nggak dikit karena yang jenguk 2 orang 3 orang. Pas aneh udah jadi pengurus kelas 5 udah mulai banyak tuh, jadi harus diparkirin. Namanya orang demen, apalagi sedekah buat santri, demen banget ya, demen banget. Sedekah buat santri itu paling demen. Ini parkir 10.000, parkir ada yang parkir 100.000, ini buat santri ya. Wah girang banget yang pramuka, termasuk aneh. Ketahuan sama kiainya, kacau udah. Marah habis-habisan, merah mukanya, dibentak-bentak, dikata-katain langsung. Dikatain maksudnya ya saya nggak suka begini, jangan diterima. Tapi kan nggak ada tapi, pokoknya ana nggak mau ana punya santri tukang minta-minta. Marah habis pokoknya. Namanya dikasih terima gak? Ya terima. Kita juga maksudnya usahain kan, parkir nggak cuma prit, nggak begitu doang. Kita tukang parkir di Alfamart misalnya, kita datang gak ada orang, naruh motor keluar, prit lah. Dari mana ini muncul tukang parkir? Ya, ada yang beneran parkir, ada yang cuma prit. Udah, kagak ada mobil, kagak ada apaan, kagak ada yang kagak ada yang ditakuti kehilangannya. Udah tiba-tiba prit aja. Ini beneran kita atur, mobil kita arahin, motor kita ini, helmnya kita masukin plastik kalau hujan. Dikasih wajar gak? Wajar, tapi guruan nggak suka. Nggak bagus, nggak ada ifahnya, dikasih. Kalau bisa nolak. Tapi kalau emang orang soleh yang ngasih, bismillah. Atau kita memang membutuhkan, ambil. Itu namanya iffah. Yu'iffahullah, maka siapa orang mencari iffah, mencari rasa malu, yu'iffahullah, maka akan ditahan. Artinya itu diberi supaya dia nggak minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang mencari kekayaan, maka Allah akan bikin kaya. Artinya kita merasa kaya. Jadi kaya itu bukan, ente jangan mindset kita atau genset apa namanya sih. Pokoknya tuh jangan dipikirin, jangan punya pikiran bahwasanya tuh kekayaan itu apa yang
Semakin banyak kita punya sesuatu yang kita inginkan, kita kaya. Enggak. Ente pengen apa? Pengen mobil punya, pengen rumah punya, pengen ini punya, pengen HP punya, segala punya, pengen duit punya. Berarti ente kaya? Bukan. Kaya itu ketika ente nggak membutuhkan sesuatu, tuh kaya namanya. Ente butuh mobil gak? Enggak. Butuh motor? Enggak. Butuh HP? Enggak. Butuh duit? Enggak. Butuh makan? Enggak. Ah, kaya berarti. Semakin kita nggak membutuhkan sesuatu, semakin kita kaya. Allah Subhanahu wa taala kaya. Bukan karena punya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala nggak membutuhkan apa-apa. Ghaniyun an kulli syai'. Itu Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an kulli syai'. Kaya dari apapun. Jadi nggak membutuhkan apapun. Jadi taruh di pikiran ente, kaya adalah ketika saya tidak membutuhkan apa-apa. Semakin ente nggak butuh apa-apa, semakin kaya. Jangan punya pikiran, anda punya mobil, punya rumah, punya duit 3 triliun, misalnya, punya harta, benda segala macam peralatan duniawi, saya kaya. Enggak, masih butuh makan, masih butuh mobil lagi. Ente punya mobil, butuh mobil lagi, miskin berarti. Ente punya rumah, pengen rumah lagi, miskin. Atau butuh rumah lagi, miskin. Iya. Semakin banyak kebutuhan, semakin miskin. Al-ghina, ghina'un nafs. Kaya adalah kaya diri, kaya jiwa. Ketika saya nggak membutuhkan apa-apa, itu namanya kaya. Paham nggak? Oh, dia enaknya jadi orang kaya. Apa sih definisi kaya menurut kamu? Itu dia punya mobil, dia punya ini, punya itu, punya segala yang dia inginkan, fasilitas duniawi dia. Bukan itu yang kaya. Yang kaya itu ketika orang nggak membutuhkan sesuatu. Tapi karena kita masih silo, melihat orang, lihat duit, jadi oh duit, wah silo, ya kaya berarti. Enggak. Jadi kata Gus Baha tuh, sedikitkanlah kebutuhan kamu supaya kamu jadi orang kaya itu sedikitkan. Ini butuh gak? Kayaknya nggak butuh deh. Jangan dibutuh-butuhin. Kayaknya saya butuh HP kayaknya deh yang lebih bagus. Ah, berarti Anda miskin. Kayaknya saya butuh duit 20 juta. Ah, berarti Anda miskin. Butuh gak? Enggak. Nanti bisa makan tempe tapi pengennya rendang. Berarti Anda miskin. Tapi ketika cukup sama tempe, rinan anhu. Saya nggak butuh kamu. Saya nggak butuh kamu. Saya udah kaya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan bikin dia sabar. Wal tuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazimi. Sabr namanya. Sabr itu sabar, menahan diri. Ya, sabar itu harus diusahain. Sabar banyak macamnya, bukan sabar ketika dihina orang. Sabar, tarik nafas. Bukan itu doang sabar. Sabar itu ketika menjalankan ketaatan. Ente ngaji ngantuk, ente tahan. Sabar. Nah, itu sabar namanya. Ente mau sholat ngantuk, ente tahan. Allah, sabar. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, yang terakhir sabar dari mengerjakan maksiat. Iya. Sabar yang paling susah itu sabar dari mengerjakan maksiat. Susah banget, dikit-dikit malah sedikitnya. Sabar, susah banget. Jatuh lagi kena maksiat lagi. Sabar. Tapi kalau kata ulama, yang paling besar pahala sabar adalah apa namanya? Khilaf di antara ulama. Ada yang bilang sabar daripada musibah itu paling besar pahalanya. Jadi kita kena musibah, entah itu apapun musibahnya, itu kalau kita sabar maka pahalanya paling besar. Kalau nggak salah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebab sabar menerima musibah itu adalah sabarnya para nabi dan rasul. Tapi ada yang bilang yang paling besar adalah sabar menahan diri dari maksiat.
Itu sulitnya bukan main. Yang paling rendah, sabar yang paling sedikit pahalanya, banyak juga sih sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Benar banyak juga. Tapi di antara yang paling levelnya paling rendah itu sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, gampang, tinggal taat aja. Jadi kalau kata para wali, para ulama, sabar menjalankan ketaatan tuh bisa dikerjain sama siapa aja. Iya. Orang yang maksiat sekalipun, dia bisa gak sholat? Bisa. Sabar, dia masih bisa sabar dalam menjalankan ketaatan. Tapi untuk meninggalkan maksiat nggak ada yang bisa sabar. Susah banget. Kecuali orang-orang yang siddiq. Siddiq tuh benar-benar tulus di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak menginginkan apa-apa. Siddiq. Wala yatrukul ma'siyah illa siddiqun. At-ta'ah fa'alahal bar wal fajir. Kalau enggak salah begitu. At-ta'ah yaf'aluhal bar wal fajir. Ketaatan atau ibadah yang berupa ketaatan itu bisa dikerjakan orang baik dan orang jahat. Artis, sedekah gak dia? Oh, banyak banget sedekahnya artis. Sumbang ke pesantren 20 miliar misalnya. Artis. Padahal dia fajir, fasik, dosanya banyak, kagak pakai jilbab, pamer, joget-joget, punya diskotik malahan. Iya, punya diskotik. Ada kan artis punya diskotik, punya klub malam, la haula wala quwwata. Tapi kalau sedekah, wah banyak banget ya. Semua juga bisa sedekah. Tapi maksiat, siapa yang bisa meninggalkan? Wala yatrukul ma'siyah illa siddiq. Tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang tulus. Semoga kita terjadi orang yang siddiq. Amin. Siddiq. Kalau nggak bisa, ya udah ente punya anak, namanya Siddiq aja. Abdullah Siddiq gitu. Muhammad Siddiq. Wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an, dan tidak diberikan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala 'ata'an, sebuah pemberian, khairan yang lebih baik, wa ausa' dan lebih luas, minas sabr, daripada kesabaran. Jadi orang yang sabar itu yang orang paling kaya berarti. Dapat musibah, dia sabar. Menjalankan ketaatan, dia sabar. Meninggalkan maksiat, dia sabar. Sabar. Itu dia sabar. Bisa sabar? Insyaallah. Ana juga wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya saling mengingatkan, saling mengingatkan. Yang ngomong belum tentu sabar, karena ane cuma nyampein. Kalau ane ngelihat ente ngeliat ane nggak sabar, kasih tahu, bang sabar bang, bang sabar bang. Bukan berarti ustadz nggak bisa dosa, enggak. Justru ustadz yang paling gampang dosanya. Karena ustadz ngajar, ngeliat orang ngaji, liatin tuh orang-orang pada ngumpul nungguin ilmuwan, itu dosa tuh. Paling gampang tuh dosanya tuh ustadz. Dia punya potensi lebih besar untuk berdosa, apalagi dosa hati, sombong. Nanti kalau mau nanti ngaji sama aneh, liatin tuh, aneh punya santri banyak banget. Itu udah la haula wala quwwata illa billah, udah sulit. Paling gampang mengerjakan maksiat ya ustadz. Ngelihat santri merasa dirinya tinggi, sombong. Kalau santri gimana mau sombong misalnya? Kalau jadi ustadz udah dipanggil ustadz. Ini Babang Jago, yang saya hormati, ustadz kiai, bukan ustadz, kiai. Ganti titelnya ganti. Iya. Cium tangan sekali. Ente cium tangan sekali. Dua kali, 1, 2. Atau kiri juga. Tuh 2 gitu. Iya. Yang paling gampang kan maksiat emang kata cium tangan orang aneh.
Sulit itu nih, dicium tangan itu sulit banget, jaga hati itu. Masya Allah, emang aneh pantas dicium. Nah, merasa pantas dicium tangannya, udah sombong, dosa lagi gak? Dosa. Cium tangan bolak-balik, buat cerita di tempat lain. Aneh punya santri, aneh berarti ustadz, aneh kiai, udah sombong. Nah, ada kiai-kiai itu nggak mau dicium tangannya bukan sombong, justru karena dia nggak merasa enggak. Anda sebenarnya nggak mau dicium, tapi ente cium mulu ya udah mau gimana? Masa mau gini-gini terus? Misalnya gini lagi. Lama-lama tangannya begini. Iya, ya udah nih kasih dah, bodo amat dah. Dijilat, dicium, digigit juga nggak apa-apa dah. Yang kiri juga mau, ya udah sampai sini juga. Semua cocok sampai sini juga terserah ente dah. Pegal gini-gini mulu. Iya. Ausa' min sabar. Sulit sabar tuh. Wa an sayyidina Abi Yahya wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.